Wadidaw, spoiler manga One Piece chapter 1024. Setelah semalaman kita tunggu ternyata hadir di pagi hari ini, Leo. Tapi nggak apa-apa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Baik, pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih kepada Redon dari Arlong Park Forum atas bocoran yang diberikan. Manga One Piece chapter 1024 diberi judul Seseorang. Halaman pertama dari chapter ini adalah ringkasan tentang bagaimana situasi di beberapa bagian Pulau Onigashima. Seperti biasa, Oda Sensei memang biasanya akan membuat penjelasan atau merangkum kondisi terkini di suatu tempat atau arc, agar kita mudah mengingat semua momen yang terjadi. Kalau coba kita sebutkan satu persatu yang coba Mimin ingat ya. Pertama, di puncak Onigashima tentunya ada Kaido yang bertarung dengan Yamato. Yang kedua, di lantai 4 ada Jinbe yang sebelumnya telah mengalahkan dan menghempaskan Hushu ke lantai di bawahnya. Yang ketiga, di lantai 3 ada Nico Robin dan Soul King Brook yang telah mengalahkan Black Maria serta anak buahnya. Kemudian ada Basil Hawkins melawan Killer, Jack Sang Tandus melawan Inuarashi, dan pertarungan dua ninja yaitu Raizo melawan Fukurokuju. Yang keempat, di lantai 2, Trafalgar di Waterloo dan Eustace Captain Kidd bertarung melawan Big Mom bersama 3 homisnya yaitu Prometheus, Napoleon, dan juga Hera. Lalu ada CP0 dan yang terakhir Nami, Usopp, Otama, serta Zeus dengan Pekwan dan ulti yang telah tumbang sebelumnya. Semuanya ada di lantai 2. Yang kelima, kemudian di lantai utama panggung pertunjukan ada Roro Noah Zoro dan Vinsmoke Sanji yang sedang bertarung melawan King the Wildfire serta Queen Sang Wabah. Lalu Disdrake melawan Scratchmin Apu. Lalu ada Marco the Phoenix dan Izo, Chopper, Kakek Hyogoro, Yakuza Wano, Kawamatsu, Sicilian, dan Sukuming yang lain, serta jangan lupakan para kroco bajak laut buas yaitu Flasher dan Whiters serta Gifter yang memihak aliansi kini. Yang keenam, di bagian luar Gunung Tengkorak atau Kastil Onigashima ada Nekomamushi melawan Charlotte Perospero. Kemudian ada Wanda dan Carrot. Kemudian Franky aku lupa di mana, yang pasti seingatku di bagian kanan Gunung Tengkorak. Yang tidak jelas juga keberadaannya ada Denziro, Beppo, Sachi, Penguin, dan 2 kru Eustace Captain Kidd. Yang ketujuh, di Udon atau Wano Kuni ada kapten tercinta kita, Momo yang dalam wujud naga raksasa, Shinobu, Karibu, serta kru Lau. Berlanjut seperti yang kusebutkan tadi, pertarungan antara Kaido dan Yamato berlanjut. Kemudian flashback Yamato terjadi setelah kematian Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Kid dan Yamato dikurung di gua dengan 3 samurai kuat. Salah satunya tampaknya Shimotsuki Ushimaru. Wah, masih hidup nampaknya sang daimyo wilayah Ringo di era Shogun Sukiyaki atau ayah Oden. Pertanyaannya, kenapa masih dibuat hidup oleh Oda Sensei? Apakah kalian berpikiran yang sama denganku? Jika kita mengingat isi dari chapter sebelumnya yang mana ada menjelaskan kemiripan antara Zoro, Shimotsuki Ushimaru, dan Shimotsuki Ryuma. Dan di akhir chapter atau saat ini, Yamato dan Kaido menggunakan Raimei Hake atau Thunder Bagua mereka pada saat yang bersamaan. Dan segitu saja spoiler kita kali ini, Leo. Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menurutku menarik, yang perlu kita bahas, meski hanya secara singkat. Khususnya terkait manga One Piece chapter 1023, baik judul dan hal luar biasa yang terjadi di akhir chapter, di mana seorang Momonosuke dengan bantuan kekuatan juku-juku milik Shinobu kini berubah menjadi seekor naga raksasa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kita mulai dengan mengingat jika seorang Kozuki Momonosuke
adalah seorang anak yang karena suatu keadaan telah memakan buah iblis buatan di sebuah tempat penelitian di Pulau Panghazam. Akibat hal tersebut, Momonosuke mendapatkan kemampuan berubah wujud menjadi seekor naga berwarna merah muda atau pink. Dan diceritakan jika buah iblis buatan tersebut merupakan hasil karya dari sang jenius Dr. Pegafang, yang mana menurut salah satu agen CP0 di chapter 1007, buah iblis buatan tersebut merupakan hasil dari penelitian Dr. Pegafang menggunakan Line Expector atau DNA milik Kaido. Kembali ke manga One Piece chapter 1023 yang berjudul Bagai Pinang Dibelah Dua. Sesuai dengan judul dalam manga plus versi elek atau bahasa Indonesia, yang mana kita tahu judul sebelum versi legal hadir adalah seperti dua kacang polong dalam satu atau mirip. Leo sebenarnya selain menggambarkan sosok sang samurai legendaris negeri Wano Kuni, Shimotsuki Ryuma, Shimotsuki Ushimaru, dan juga Roronoa Zoro, ternyata sebenarnya judul tersebut bisa juga mengandung makna bahwa Kaido dan Momonosuke seperti dua kacang polong dalam satu, atau mirip, atau jika menggunakan istilah di negeri kita, bagai pinang dibelah dua. Semua hal tersebut seolah merujuk pada bentuk dan juga detail seorang Momonosuke dalam wujud naga raksasa. Naga raksasa Momonosuke memiliki bentuk serupa dengan wujud naga sang makhluk terkuat di dunia, yaitu Hyakuzu no Kaido. Kemudian kita angkat kembali beberapa pertanyaan para fans atau penggemar manga One Piece. Mengapa warna yang dipilih Oda Sensei untuk naga Momonosuke adalah warna merah muda atau warna pink? Kemudian warna naga Kaido yang dipilih berwarna biru. Apakah itu sebagai gambaran agar Momonosuke terlihat cute dalam wujud naganya? Dan untuk menunjukkan kesan sebaliknya atau kesan gahar, ganas, dan badas, kenapa warna naga Kaido harus biru? Kalau ingin menunjukkan kesan sebaliknya dari naga Momonosuke, berarti harusnya lebih cocok warnanya hitam dong, atau memakai warna pada umumnya, seperti dalam kisah Dragon Ball, yaitu hijau. Jadi kembali ke pertanyaan, kenapa? Baik, mari kita coba bahas. Jawabannya ternyata ada sebuah alasan yang jelas di sini mengenai perihal pemilihan warna tersebut. Dan ini jika memang sudah direncanakan oleh Oda Sensei, harus kita akui, memang beliau ini sangat piawai, cerdas, dan tentu saja sangat layak kita katakan sebagai mangaka jenius. Hal ini muncul dari pernyataan sahabatku, sebut saja namanya RWT, ketika sosok naga Kaido dan Momonosuke dengan wujud masing-masing, yaitu berwarna biru dan merah muda atau pink, dibuat gambarnya bersebelahan. Ketika gambar tersebut kita invert color, maka akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ternyata terjadi perubahan warna naga Momonosuke yang mulanya berwarna pink atau merah muda berubah menjadi berwarna biru. Dan begitu juga sebaliknya, naga Kaido yang mulanya berwarna biru berubah menjadi berwarna merah muda atau pink. Wadidaw, mantap kan Leo? Mereka kini bagaikan pinang dibelah dua. Sangat cocok seperti judul chapter kali ini. Dan pemilihan warna yang gak main-main jika memang Oda Sensei merencanakannya sejak awal. Dan terakhir, naga Kaido dan Momonosuke ini bisa kita katakan atau kita kaitkan bagai simbol yin dan yang. Karena begitu kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya atau invert color, maka sisi warna putih berubah menjadi hitam dan sisi hitam berubah menjadi putih. Bagaimana menurutmu Leo? Adakah hal-hal lain yang menarik tentang ini semua? Atau kamu juga berada di pihak yang sama denganku yang terkagum-kagum melihat kejadian ini? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar. Yos. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.